Agus orang miskin nggak punya apa-apa. Kalau kita bantu cuma-cuma ngapain? Ya Allah Agus, lu sadar Gus, lu dikatain orang miskin Gus. Agus orang miskin nggak punya apa-apa. Kalau kita bantu cuma-cuma ngapain? Ya Allah Agus, lu sadar Gus, lu dikatain orang miskin Gus. Emang kantor kita targetnya bukan orang miskin, serius. Kan orang miskin kan nggak ada uangnya. Dengerin ya netizen, dengerin semuanya. Oh, ya Agus kan, itu kan ada nilai plusnya. Nilai plusnya karena dia menjadi Iya, bisa tenar. Iya itu, saya jujur. Kalau nggak trending, Enggak lah, ngapain habis waktu. Perempuan dan anak-anak. Tapi perkataan lu yang mengatakan miskin itu berapa orang yang lu udah sakitin bang? Yang lu bikin sedih? Banyak banget. Makanya dengerin dulu. Saya bilang, kan di situ jangan dibully nanti disomasi. Jadi saya jawab, target kita bukan orang miskin. Memang kantor kita targetnya bukan orang miskin, serius. Kan orang miskin kan nggak ada uangnya. Dengerin ya netizen, dengerin semuanya. Jadi yang bagi orang miskin jangan bikin kasus hukum, kagak boleh. Boleh, tapi bukan target LQ gitu loh. Kalau kantor lain silahkan. Misalnya Homan Paris, LBH yang lain silahkan. Kalau kita kan punya ketentuan. Agus juga Kalau Agus juga bukan orang kaya, nanti bukan. orang secara cuma-cuma nanti gaji kita dari mana, setoran kita ke rumah apa, kan gitu. Kita realistis kok. Kalau itu apa? Kalau Agus kan, itu kan ada nilai plusnya. Nilai plusnya karena dia menjadi Iya, bisa tenar. iya itu. Jujur. Aku ya lu ya. Agus kan dia apa ya? Jadi gitu. topik trending nasional. Ya itulah digunakan strategi marketing. Walaupun kita dihujat, setidaknya dari Sabang sampai Merauke tahu bahwa ada LQ Indonesia gitu, ada gitu. Keren ya. Itu aja nilai plusnya. Oh, keren-keren ya. Makasih ya gitu. Bang atas kejujuranmu ya Bang. Iya, itu di dunia lawyer udah hal biasa. Sekalipun nggak dibayar, yang penting kalau dia trending topik nasional kita bela. Coba kalau aku mau tanya. trending topik bukan Gini. mau kita. Oh, jadi gitu nggak? Maksudnya kalau dia ini yang penting trending topik dibela berarti bang ya? Iya, Kalau nggak trending, enggak. Ngapain habis waktu? Oh, oke. Jadi ada nilai plusnya. Jujur sama kalian. Jadi Netizen udah denger kan kalau trending bakalan didukung. LQ ini berarti dia tidak akan membantu orang miskin ya kalau nggak trending. Artinya bantu iya, Agus iya. juga karena Enggak. punya tujuan karena viral ya, seperti itu intinya ya. Iya. Karena saya kepala cabangnya, jadi saya menentukan kasus mana yang boleh diambil. Berarti memang kasus Agus ini nggak diselesaikan supaya memang lu orang biar viral ya. Hebat emang. Kan dibantu kalian Udah viralin. Kan ngaku, netizen dengerin ya, netizen udah ngaku sendiri. Emang sengaja kasusnya biar panjang, biar makin naik, ya kan? Makin naik meroket, meroket. makanya bantu kalian lah, saya minimal naik. Biar saya terkenal dulu. Ah, udah ngaku Tadi- netizen orangnya. Makanya kasusnya kagak kelar-kelar karena memang ada kebutuhan khusus. Bener ya, Bang? Kalau kasus itu trending topik kita tangani, itu aja udah. Oke Jadi bang. biar apa tuh, Bang? Ya masa nggak tahu? Branding sudah Cihotang. Trending ya. Oh, berarti kasus Agus ini buat branding tempat abang begitu ya? Iya, masih nanya lagi. Iyalah. Wah, hebat. Image branding memang susah sih membentuk image branding itu ya bang ya. Kadang butuh waktu bertahun-tahun loh. Iya, kita aja kantor kita baru 5 tahun loh. Berdiri tuh 2018. Karena Tapi langsung branding, viral. oke kan? Betul. Kita kan selalu bermain di sosmed, makanya orang-orang kenal kita. Kalian kita aja udah ribuan. Karena apa? Karena kita aktif di sosmed. Betul. Ya juga kalau nggak ada branding, orang mau cari jasa kita lewat mana? Ya gitu kan ya, susah juga kan? Iya, makanya. Kalau orang, misalnya nih, ada kantornya di Batam, tapi orang Jakarta nggak kenal. Ya gimana menghubungi? Netizen Indonesia, kalian sudah mendengar sendiri. Ini adalah live dari Asam Lambung dan beberapa pendukung dari Tenovi. Pada saat lagi live, tiba-tiba salah satu tim
dari Alvin Lim yang bernama Juda dan mengaku sebagai kepala cabang di LQ Indonesia Jakarta. Nah, di situ mereka ada percakapan, kemudian membahas soal status sosial dari seseorang gitu ya, yang pada intinya kalau orang itu miskin tidak akan dibantu, kecuali kalau orang itu sedang dibicarakan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia, atau kita katakanlah netizen Indonesia, atau pamornya sedang naik, contohnya si Agus. Jadi kalau kita sebelumnya hanya mengira-ngira gitu ya, kayaknya si Agus ini sedang diperalat deh, kayaknya Agus ini dieksploitasi deh untuk satu tujuan. Tapi untuk kali ini nggak perlu lagi kita bilang kayaknya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Pengakuan langsung dari Bang Juda, salah satu tim yang mengaku sebagai kepala cabang di LQ Indonesia. Target kita orang kaya, bukan orang miskin. Sesuai dengan video yang dibuat beberapa waktu yang lalu. Yang pada intinya, dia akan somasi Teh Novi karena Teh Novi orang berpunya, gitu kan. Kalau orang miskin nggak akan disomasi. Orang miskin itu seperti daun kering yang ketika diperas seperti ini sudah nggak ada airnya, sudah kering kerontang. Untuk apa? Nggak punya uang. Beda kalau Teh Novi, uangnya banyak. Bahkan katanya Teh Novi ini akan disomasi 1 triliun rupiah. Oke, kita kembali ke topik ini. Ketika salah satu tim dari Teh Novi bertanya, Agus kan, mohon maaf, orang miskin, gitu kan? Iya, memang dia orang miskin. Tapi ada nilai plusnya, yaitu dia trending, sedang dibicarakan hampir seluruh netizen Indonesia. LQ Indonesia katanya baru berdiri sekitar 5 tahun, yaitu tahun 2018. Dan karena menaikkan pamor mereka lewat Agus, akhirnya sekarang ini mereka memiliki ribuan klien yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Itu perkataan langsung dari Bang Juda. Makanya kemarin itu setelah ada proses pertemuan antara Kemensos, kemudian pihak Agus dan pihak Teh Novi, Alvin Lim ini kan baru masuk. Beliau ini mikir, wah kok cepat sekali kasusnya selesai. Saya kan masih pengen gitu ya untuk mengurus kasus ini. Makanya setelah itu, pada saat proses interview, mulailah Alvin Lim ini menyerang Teh Novi. Kemarin juga ada sempat bertanya, Alvin Lim kemana-mana kok pakai baju atribut perusahaannya LQ Indonesia. Dan gak cuma Alvin Lim, staff-staffnya juga kan pakai itu. Mau konferensi pers kek, mau laporan ke Mabes Polri kek, mau kemana kek, mereka selalu menggunakan atau memakai atribut itu. Karena mereka memang tujuannya untuk memperkenalkan perusahaan mereka kepada publik. Contoh kecil, pada saat potong pita, itu adalah salah satu cara yang dilakukan untuk memperkenalkan perusahaan mereka ke publik. Kasus dari Agus mau diurus untuk tujuan branding. Tujuannya branding, untuk membranding perusahaan mereka agar lebih dikenal dan pada akhirnya akan mendapatkan banyak klien. Ya capek gitu loh. Suruh dikembaliin donasinya biar dicabut LPG. Nah, iya makanya berobat kan, dia bilang buat berobat, bukannya duitnya. Iya buat berobat kok. Tapi semua. Dari aku donatur itu udah menggugat. Tunggu gugatan donatur udah menggugat, woi. Nggak segampang itu, tunggu gugatan donatur dulu. Nah, Agus itu punya power buat menolak. Agus punya power buat menolak, tapi dia ikutin. Bahkan mungkin sebelum lawyer ini datang, itulah niat Agus sebenarnya. Bahkan bisa jadi Ya kan brandingnya belum sesuai yang mereka harapkan, belum banyak brandingnya, belum sebulan lebih. Ya tunggu sampai lama dulu lah brandingnya sampai benar-benar meletup, melejit baru tetap. Hanya bang, ini kan donatur sudah menggugat kan, otomatis kan nggak semudah itu Teh Novi memberikan uang itu kepada Agus, bener nggak? Udah deh, Tunggu dulu gugatan dari donatur kan? Ya pintar kali ya. Iya kan, tunggu gugatan dari donatur. Intinya mereka itu maunya branding doang, udah. Memang mau baik-baik saja, seharusnya sebelum donatur menggugat kemarin, ini donatur udah menggugat, nggak bisa Teh Novi ngasih uang itu segampang itu tanpa persetujuan dari donatur. Donaturnya ada berapa orang yang menggugat? salah satunya juga Bang Densu juga bilang kalau gue nggak mau kasih dia buat kebutuhan, apa lu? Tapi kami cek di pengadilan belum ada masuk gugatannya. Gimana itu? Katanya sudah masuk bang. Belum. Itu Bang Pablo sudah ngasih tahu
tahu suratnya, di live-nya sudah ada. Pengadilan mana? Kami cek di Untuk Pengadilan Negeri Tangerang belum ada. Nah, jujur ya Juda, gue nggak peduli ini mau urusan duit mau gimana, gue nggak ada peduli sekarang nih ya. Tapi yang gue peduli adalah lu udah ngomong bahwa ini buat kepentingan branding lu, itu yang menarik buat gue. Iya. Menarik gitu, menarik. Gue nggak peduli itu mau uang di Dengerin dulu. kemana, mau diinjek, mau ditain, mau dikasih udah, gue udah gak peduli sama uang donasi itu. Yang gue peduli adalah lu ngomong intinya ini kasus lu makin panjangin karena lu mau branding. Itu poinnya yang asik. Agus orang miskin nggak punya apa-apa. Kalau kita bantu cuma-cuma ngapain? Ya Allah Agus, lu sadar Gus, lu dikatain orang miskin Gus. Dari sini kalian denger tuh, ada 790 orang di sini di room ini denger katanya Agus miskin. Ngebela Agus, ngatain Kalau Agus nggak begitu. dimanfaatin Ya Allah, ya Allah. Luar ekspektasi ya, sangat mencengangkan. Sampai terheran ya dengan pengakuan jujur dari Juda. Juda ini terlalu polos, terlalu pintar atau gimana ya? Kok bisa lost doll gitu ya? Dan hebatnya di sini tim Novi Asam Lambung itu pandai gitu ya untuk memancing si Juda ini untuk jujur terhadap kasus dari Agus. Nah di situ kan si Juda mengatakan kembalikan uang Agus. Sadar itu bukan uang Agus tapi uang donatur. Lagian saat ini pihak donatur itu sudah melaporkan Agus dan juga Wawa atas kasus penyelewengan uang donasi secara ilegal pasal 372 Undang-Undang Nomor 9 1961 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Katanya Bang Juda kembalikan uang Agus. Nggak mungkin Novi mengembalikan uang tanpa adanya keputusan dari pihak donatur. Karena pihak pengacara donatur sudah bertemu dengan penyidik kemarin. Dari pihak penyidiknya pun sudah meminta bukti-bukti. Jadi tidak segampang itu seperti membalikan telapak tangan gitu ya untuk mengembalikan uang donasi kepada Agus. Lagian saat ini sudah kemungkinan kecil Agus itu mendapatkan uang donasi. Bahkan si Agus ini terancam akan terkena pidana. Ada kata-kata yang nyelekit banget, sedih banget. Kalau Agus nggak sadar atau keluarganya Agus nggak menyadarkan Agus, ini keterlaluan banget sih. Ketika Agus dibilang, Agus kan orang miskin, ngapain dibantu? Dia itu dibantu karena dia terkenal saat ini. Dibicarakan oleh banyak orang, walaupun dibicarakannya bukan untuk hal-hal yang baik ya. Agus itu dihujat sana-sini, ya karena sikapnya. Yaitu menyalahgunakan uang donasi, nggak jujur, tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri, itu kata netizen. Dan tadi salah satu pendukung dari Novi sudah mengatakan, saya nggak peduli soal uang donasi. Yang saya pedulikan adalah pengakuan langsung dari Bang Juda bahwa tujuan mereka membela si Agus untuk tujuan branding. Tolong dicatat ini netizen, ini menjadi salah satu bukti gitu ya bahwa Agus itu sedang diperalat untuk menaikkan branding mereka. Contoh kasusnya kemarin pada saat potong pita itu salah satu contoh.